Kota Banda Aceh adalah salah satu kota yang berada di Aceh dan menjadi ibu kota Provinsi Aceh, Indonesia. Sebagai pusat pemerintahan, Banda Aceh menjadi pusat kegiatan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Kota Banda Aceh juga merupakan kota Islam yang paling tua di Asia Tenggara, di mana kota Banda Aceh merupakan ibu kota dari Kesultanan Aceh. Nama Kota Aceh dulunya bernama Daerah Istimewa Aceh. Kemudian entah apa penyebabnya, namanya pun berubah menjadi Nangro Aceh Darussalam, dan sekarang berganti kembali menjadi Aceh. Kutaraja. Banda Aceh ternyata memiliki nama panggilannya sendiri. Selain sudah dikenal dengan nama Banda Acehnya dan Serambi Mekahnya, Banda Aceh juga biasa dipanggil dengan sebutan Kutaraja. Jika ditelusuri lebih lanjut, nama Kutaraja ternyata adalah nama yang diberikan ketika Kesultanan Aceh jatuh kepada tangan Belanda pada tahun 1874. Syariat Islam. Aceh merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan syariat Islam sebagai satu-satunya hukum yang berlaku di kehidupan masyarakatnya. Wilayatul Hizbah. Wilayatul Hizbah atau polisi syariat adalah polisi yang memiliki tugas dan berfungsi sebagai pihak yang menjaga syariat Islam di Aceh dengan meraja masyarakat yang berbusana ketat dan tidak menutup aurat, mengintai dan menggerebek pasangan-pasangan muhrim yang berdua-duaan dan mesum, hingga mengerazia pria-pria yang tidak salat Jumat dan lain sebagainya. Warung kopi. Kopi Aceh sudah diakui dunia sebagai salah satu kopi terbaik dan memiliki rasa yang khas di kalangan pecinta kopi. Dan masyarakat Aceh sendiri memang kebanyakan pecinta kopi, sehingga menyebabkan banyaknya warung kopi di Provinsi Aceh, mulai dari yang berkonsep tradisional hingga modern. Kampung Turki. Aceh dan Turki memiliki kedekatan erat sejak zaman kerajaan dulu. Ini terbukti dengan beragam peninggalan yang kini sedikit banyak bisa dilihat di Bitai, sebuah desa di Kecamatan Jaya Baru, Banda Aceh. Sejak dulu desa Bitai terkenal sebagai Turkinya Aceh. Di sini banyak terdapat makam kuno yang telah ada sejak era Turki Utsmani, termasuk diantaranya makam Sultan Salahuddin. Konon menurut sejarah, desa Bitai dan Turki tidak bisa dipisahkan. Dulunya kawasan ini merupakan perkampungan yang ditempati para ulama yang berasal dari Baitul Muhaddis dan juga pasukan Turki. Kehadiran mereka di sini untuk menyebarkan agama Islam. Nama Bitai sendiri diberikan oleh pasukan Turki untuk mengenal asal mereka dari Bait al-Maqdis, nama lain dari Yerusalem. Konon juga di desa ini Sultan Iskandar Muda pernah menjadi murid Tengku di Bitai. Turki juga konon pernah membantu persenjataan kepada kerajaan Aceh untuk melawan penjajah Belanda. Memiliki istilah berbeda secara nasional. Secara nasional dan provinsi-provinsi lain di Indonesia, penyebutan anggaran pendapatan belanja daerah disebut dengan APBD. Berbeda dengan Aceh yang menjadi APBA atau Anggaran Pendapatan Belanja Aceh. Kemudian juga ada Undang-Undang Dasar menjadi Kuanun dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Kampung yang kebanyakan berawalan lam. Lam Dingin, Lam Pulo, Lam Priet, Lam Baroskep, dan masih banyak lam-lam yang lainnya. Cuma ada satu nama kampung di Banda Aceh yang diawali dengan Lim, yaitu Limpok, yang letaknya tidak jauh dari kampus Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. Polisi Mepepep. Mepepep jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia mungkin memiliki arti bawel atau ngomel-ngomel. Di Banda Aceh ternyata ada sebuah pemandangan unik yang setiap hari lalu lalang di jalan raya. Pemandangan unik tersebut adalah sebuah mobil polisi yang menggunakan pengeras suara yang berpatroli sambil memberikan peringatan kepada pengguna jalan.
Pemberian nama Mepepep sendiri memang sangat sesuai dengan ciri khas sang bapak polisi bernama Adnan yang suka mepepep ketika sedang mengingatkan masyarakat pengguna jalan raya. Jasa Aceh bagi bangsa Indonesia. Salah satu alasan kenapa eksistensi kemerdekaan bisa terjaga adalah karena andil rakyat Aceh. Mereka pernah bersatu berpatungan untuk membantu perjuangan Indonesia. Bahkan hanya dari mengumpulkan emas-emas orang-orang Aceh, Indonesia akhirnya punya pesawat pertamanya.